Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kelompok 2 yang berjudul Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Sistem. Sebelum sesi presentasi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota kelompoknya. Yang pertama, yaitu Dewi Intansari. Yang kedua, Galih Nurnopilia Sumarni. Yang ketiga, Nadia Sapitri. Dan yang keempat, Siti Masbupah Nuraini. Dilanjut dengan sesi presentasi, lalu setelah presentasi, kita akan adakan sesi diskusi, yaitu isinya tentang tanya-jawab. Baik, saya akan memberitahu tujuan dari pendekatan sistem pada pembelajaran. Pendekatan sistem pada pembelajaran bertujuan agar kita dapat mengerti masalah pengajaran sebagai keseluruhan secara tuntas dan dapat mendalami pula bagian-bagiannya. Selain itu, diharapkan kita dapat memahami pula cara bagaimana masing-masing bagian itu saling berinteraksi, saling berfungsi, dan saling bergantung di dalam sebuah sistem untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang akan dipelajari, apa itu pendekatan sistem dalam pembelajaran? Apa itu 3 variabel pembelajaran? Apa langkah-langkah dalam mendesaini pembelajaran? Apa itu pendekatan sistem dalam pengajaran? Pendekatan sistem merupakan alat untuk menentukan sifat-sifat penting dari sistem yang bersangkutan yang kemudian memberikan keterangan-keterangan kepada kita mengenai perubahan-perubahan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki sistem tersebut. A. Tujuan sistem. B. Unsur-unsur sistem. C. Komponen. D. Interaksi atau saling hubungan. E. Penggabungan menimbulkan jaringan keterpaduan. A. Tujuan sistem dibuat agar siswa belajar mengalami perubahan perilaku tertentu sesuai dengan tingkatan taksonomi yang telah dirumuskan terlebih dahulu. B. Sumber-sumber sistem. Sumber belajar berkaitan dengan segala sesuatu yang memungkinkan siswa dapat memperoleh pengalaman belajar. Di dalamnya meliputi lingkungan fisik seperti tempat belajar dan bahan dan alat yang dapat digunakan personal seperti guru, petugas perpustakaan, dan ahli media, dan siapa saja yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung untuk keberhasilan dalam pengalaman belajar. C. Komponen. Komponen yang melakukan proses transformasi disebut subsistem karena masing-masing bagian atau komponen itu sesungguhnya adalah suatu sistem pula sebagai sistem tersendiri. Masing-masing komponen itu juga mempunyai tujuan dan terdiri atas komponen-komponen yang lebih kecil yang melaksanakan fungsi-fungsi yang mendukung pencapaian tujuan itu. D. Interaksi atau saling hubungan. Semua komponen dalam sistem pembelajaran haruslah saling berhubungan satu sama lain. Sebagai misal dalam proses pembelajaran, disajikan penyampaian pesan melalui EHP. Maka diperlukan adanya aliran listrik untuk membantu dalam memberikan sinar dalam jaringan OHP. Jika dengan dasar inilah pendekatan sistem dalam pembelajaran memerlukan keterhubungan antara komponen yang satu dengan yang lainnya. E. Penggabungan yang menimbulkan jaringan keterpaduan. Hukum Weierstrass yang menyatakan bahwa suatu keseluruhan itu mempunyai nilai atau kemampuan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan jumlah bagian-bagian. Dalam kaitan dengan kegiatan, para guru sebaiknya berusaha menjalin keterpaduan antara sesama guru, antara guru dengan siswa, atau antara materi guru, media, dan siswa. Sebab, apalah artinya materi yang disampaikan kalau tidak ada siswa yang menerima? Apa itu 3 variabel pembelajaran? 1. Variabel kondisi pembelajaran, yaitu faktor yang mempengaruhi efek penggunaan metode tertentu untuk meningkatkan hasil pembelajaran. 2. Variabel metode pembelajaran, yaitu cara melakukan atau menyajikan, menguraikan, memberi contoh, dan memberi latihan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu. 3.
variabel hasil pembelajaran, yaitu semua efek sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan metode pembelajaran di bawah kondisi yang berbeda dan diklasifikasikan menjadi 3. Langkah-langkah mendesain pembelajaran. 1. Mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam menerapkan model sistem pembelajaran ini adalah menentukan kemampuan atau kompetensi yang perlu dimiliki oleh siswa setelah menempuh program pembelajaran. Dick dan Carey menjelaskan bahwa tujuan pengajaran adalah untuk menentukan apa yang dapat dilakukan oleh anak didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Di dalam buku Akta Mengajar 5, Debdikbud 1982, tujuan pembelajaran sangat penting. 2. Melakukan analisis pengajaran. Sebuah prosedur yang digunakan untuk menentukan keterampilan dan pengetahuan relevannya dan dapat diperlukan oleh siswa untuk mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran. Dalam melakukan analisis instruksional, beberapa langkah diperlukan untuk mengidentifikasi kompetensi berupa pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotor, dan sikap atau attitude yang perlu dimiliki oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran, serta juga mengidentifikasi karakteristik siswa dan konteks pembelajaran. 3. Merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Menurut Dick and Carey tahun 1985 menyatakan bahwa tujuan performansi terdiri atas A. Tujuan harus menguraikan apa yang akan dapat dikerjakan atau diperbuat oleh anak didik. B. Menyebutkan tujuan, memberikan kondisi atau keadaan yang menjadi syarat yang hadir pada waktu anak didik berbuat. C. Menyebutkan kriteria yang digunakan untuk menilai unjuk perbuatan anak didik yang dimaksudkan pada tujuan. 4. Mengembangkan instrumen penilaian. Hal penting perlu mendapatkan perhatian dalam menentukan instrumen evaluasi yang akan digunakan adalah instrumen harus dapat mengukur performa siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 5. Mengembangkan strategi pembelajaran. Menentukan strategi yang akan digunakan agar program pembelajaran yang dirancang dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi yang digunakan disebut dengan istilah strategi pembelajaran atau instructional strategy. 6. Merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilakukan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan kekuatan dan kelemahan program pembelajaran. 7. Melakukan revisi terhadap program pembelajaran. Revisi ini diperoleh dari prosedur evaluasi formatif, dirangkum dan ditafsirkan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh program pembelajaran. 8. Merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif merupakan jenis evaluasi yang berbeda dengan evaluasi formatif. Jenis evaluasi ini dianggap sebagai puncak dalam aktivitas model desain pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick and Carey. Evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai dievaluasi secara formatif dan direvisi sesuai dengan standar yang digunakan oleh perancang program. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.